Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan sendiri itu merupakan suatu bentuk struktur atau jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media, kabel ataupun nirkabel. Dalam investasi jaringan, kita harus benar-benar memperhatikan jenis, kelebihan, dan kekurangan masing-masing topologi jaringan yang akan kita gunakan. Jadi, yang pertama-tama adalah topologi bus. Bisa kita lihat contoh topologinya. Oke, jadi topologi bus itu bisa dibilang topologi yang paling sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Kemudian akan digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien dan node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis coaxial di sepanjang node klien pada umumnya. Ujung kabel coaxial tersebut biasanya memberikan T-connector sebagai kabel end-to-end. Kelebihan topologi bus, biayanya yang murah. Penambahan klien atau workstation mudah. Topologinya sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, apabila salah satu yang terpotong, maka semua akan tidak berfungsi. Proses pengiriman dan menerima data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data atau collision data pada topologi. Nah, topologinya sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi yang selanjutnya adalah topologi star. Jadi, topologi star itu topologi berbentuk bintang. Jadi, salah satu bentuknya topologi jaringan ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien dengan klien yang lainnya. Kelebihannya, apabila salah satu komputer menjadi masalah, komputer yang lain tidak akan mendapatkan masalah, tidak akan berpengaruh, dan bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup daripada topologi bus. Kemudian, deteksi masalah juga atau troubleshooting jadi cukup mudah jika terjadi pada kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, topologi star ini apabila switch atau hubnya mengalami masalah, maka semuanya akan mendapatkan dampak juga dari masalah itu. Cukup menggunakan banyak kabel, jadi instalasi yang lumayan agak mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Dan yang selanjutnya adalah topologi ring. Jadi topologi ring ini topologi yang berbentuk cincin. Salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya dalam satu rangkaian melingkar. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kelebihannya, performa yang baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan install perangkat baru mudah, dan instalasi cukup murah. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dimulai dari jumlah yang banyak titik atau node. Troubleshooting yang rumit, jika salah satu konflik putus, maka yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini sering terjadi collision data atau tabrakan data. Yang selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang sangat cocok dalam pemilihan rute yang banyak. Jadi rutenya yang banyak agar berfungsi menjadi backup atau jadi jalur eksternal. Jadi apabila salah satu jalur mengalami masalah, maka akan bisa menggunakan jalur yang lain. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang banyak, jadi akan jarang terjadi tabrakan data, bandwidth yang cukup besar, dan juga keamanan pada topologinya sangat baik. Kekurangannya, jaringan instalasinya cukup rumit, membutuhkan banyak kabel, dan biayanya pasti akan lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel. Nah, 5. Topologi peer-to-peer. Jadi, topologi peer-to-peer ini sangat sederhana dikarenakan hanya menemukan dua komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel untuk menghubungkan antar komputer untuk proses tukaran data. Biayanya sangat murah kelebihannya. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasi juga cukup mudah. Nah, tapi kekurangannya, keamanannya sangat rentan. Sulit dikembangkan, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna, troubleshooting jarang bisa dibilang rumit. Topologi linear bisa dibilang topologi bus beruntun.
Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menggunakan tiap titik sambungan pada setiap komuter. Kelebihannya mudah dikembangkan, memungkinkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat atau letak pada rangkaian topologi di dalam sirkuit. Kekurangan, kepadatan lalu lintas yang tinggi, keamanan data kurang baik. Jadi yang selanjutnya topologi tree, topologi pohon. Jadi dia tuh gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda. Kelebihannya, susunan data secara terpusat, mudah dikembangkan. Kekurangannya, apabila komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang lain di bawahnya juga dapat bermasalah. Kinerja jaringan lambat, menggunakan banyak kabel, dan kabel terbawa backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Oke, jadi sekian dari saya tentang topologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.